Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat. Apalagi kondisi saat ini masih dalam suasana COVID. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu menjaga kesehatannya, selalu mencuci tangan, memakai masker, menggunakan sanitizer. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita berdoa, memulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa, silakan Ketua Kelas Agung Krisna. Sebelum kita berdoa seperti biasa, tolong anak-anak mempersiapkan diri. Nah, untuk doanya Ibu akan pimpin. Asana. Om Prasada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmalina Maswaha. Pranayama. Karas Dano. Om Sedamam Swaha. Om Karahati Sedamam Swaha. Om Wakra Sedamam Swaha. Sikap Amustikarana Trisanyo Ngawit Gayatri Mantram saja. Om Bhurbhuvaswa Tatsavito Varenyam Bhargo Devasya Dimahi Dhyayona Prachodayat. Om Santi Santi. Baiklah anak-anak, materi yang Ibu bawakan di pagi hari ini yaitu triguna. Tujuan pembelajarannya: 1. Mampu mengidentifikasi pengertian triguna. 2. Menyebutkan bagian-bagian triguna. 3. Tahu arti masing-masing bagian triguna. 4. Paham akan ciri-ciri dari bagian-bagian triguna. Untuk peta konsep, pengertian triguna, pengaruh triguna, ciri-ciri triguna, bagian-bagian triguna. Baiklah anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Silakan anak-anak mengamati. Coba Santi, gambar yang pertama ini gambar apa? Orang lagi sedang bermeditasi, Bu Guru. Ya, betul. Ini adalah gambar orang sedang memeditasi atau sedang beryoga. Nah, untuk gambar yang kedua, ini adalah gambar apa? Siapa yang tahu? Dimas, ini adalah anak sedang belajar, Bu Guru. Ya, ini adalah anak-anak sedang belajar. Ini ada hubungannya dengan apa? Sifat satwam. Bukan, rajas anak-anak. Ya, ini adalah sifat rajas. Kalau gambar yang ketiga, siapa yang tahu? Gong Krishna. Ya, betul. Ini gambar apa anak-anak? Gambar orang sedang tidur, Bu Guru. Ya, betul. Ini ada hubungannya dengan apa? Dengan rajas. Ya, ini ada hubungannya dengan rajas. Baiklah anak-anak, perhatikan ketiga gambar di atas. Coba sebutkan sifat-sifat dari masing-masing ketiga gambar di atas. Nanti untuk kalau Ibu sudah selesai menjelaskan, silakan anak-anak mencari contoh
masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan mengarti secara etimologi triguna dari dua kata, yakni tri yang artinya tiga dan guna yang artinya sifat. Jadi, triguna berarti tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Nah, ketiga sifat dasar ini tidak bisa dipisah-pisahkan dan selalu bergejolak untuk saling mengalahkan. Bagian-bagian triguna anak-anak yaitu satwam, rajas, tamas. Sifat satwam yakni anak-anak, sifat tentang orang suci, bijaksana, cerdas, dan sifat-sifat baik lainnya. Orang yang dikuasai sifat satwam biasanya berwatak tenang, waspada, dan berhati damai. Dan welas asih kalau mengambil tindakan akan timbang dulu secara matang, kemudian dilaksanakan. Semua pikiran, perkataan, dan perilakunya mencerminkan kebajikan, seperti tindakan Yudhistira di dalam cerita Mahabharata. Demikian kalau orang dikuasai sifat satwam. Contoh lainnya daripada sifat satwam, yakni anak-anak selalu berkata-kata yang baik, berperilaku yang baik. Itulah contoh-contoh dari sifat satwam. Baiklah anak-anak, contoh sifat rajas. Sifat rajas yakni sifat lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, dan bernafsu. Orang yang dikuasai sifat rajas biasanya selalu gelisah, keinginannya bergerak cepat, mudah marah, senang terhadap yang memujinya, dan benci orang yang merendahkannya. Yang baik pada sifat ini adalah giat bekerja dan disiplin. Maka dari itu, agar sifat ini dapat dikendalikan, maka perlu dilatih dengan kesabaran dan ketenangan, sehingga jernih bebas dari buruk. Contoh lain anak-anak dari rajas, kita selalulah membaca buku-buku agama, mempelajari ajaran-ajaran agama, membaca-baca sloka, dan lain-lain. Silahkan anak-anak cari contoh-contoh yang lainnya. Baiklah anak-anak, sekarang tamas. Sifat tamas yakni sifat tamak, paling malas, kumar, rakus, dan suka berbohong. Orang yang dikuasai sifat tamas biasanya berpikir, berkata, dan berbuat sangat lamban. Kadang-kadang malas, suka tidur, rakus, dan dungu. Besar birahinya, keras keinginannya, serta suka tidur campur dengan anak dan istrinya. Orang yang dikuasai sifat tamas akan jauh dari sifat susila, kebajikan, karena perbuatannya hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain di sekitarnya.
Contoh ini anak-anak tidak perlu ditiru karena perbuatan ini tidak baik. Orang seperti ini tidak akan maju. Apabila ada anak-anak sifatnya kayak tamas, tolong diperbaiki. Misalnya kalau mau pergi sekolah, bangun pagi-pagi, datang ke sekolah. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Pengaruh triguna terhadap karakter individu. Karakter intelek pendidik dan pemikir yang kreatif. Seorang pemimpin yang kreatif di dalam perusahaan yang dipengaruhi sifat satwam, rajas, dan tamas, perusahaan itu akan lebih maju. Terus karakter politisi pemimpin yang dipengaruhi sifat satwam, rajas, dan tamas, perusahaan itu akan mengalami kadang maju, kadang mundur. Sedangkan perusahaan karyawan pekerja yang terampil, yang dipengaruhi sifat satwam, rajas, kadang perusahaan itu akan sedang-sedang saja, tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami kemunduran. Pekerjaan yang tidak memiliki keterampilan, biasanya contohnya kayak buruh, misalnya. Kalau dia sudah capek bekerja, lelah, dia sifat tamasnya akan timbul, dia akan malas untuk melakukan suatu pekerjaan. Baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan sloka tentang triguna. Raja pramakami di tresna sanga sanu bayam tani budanti kau atia karma sagena daninam, yang artinya kaulah wahai Arjuna, raja bersumber pada nafsu yang lahir dari keterikatan pada keinginan yang mengikat penghuni badan ini untuk melakukan kegiatan kerja. Mudah-mudahan dengan adanya sloka ini, anak-anak bisa mengerti dan memahami arti dari sloka tersebut. Baiklah anak-anak, Ibu tadi lupa mengabsen. Untuk absennya silakan anak-anak isi di WA group. Cuma itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugasnya silakan anak-anak mengisi, nanti Ibu kirimkan lewat WA group. Tugasnya Ibu bacakan pada pagi hari ini, yaitu 1. Sifat dasar manusia yang ada sejak dia lahir dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan membentuk watak seseorang disebut. Siapa yang bisa coba sebutkan? Coba Santi. Coba Santi.
Triguna, Bu Guru. Ya, betul. Itu jawabannya adalah triguna. Untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa jawab? Ibu bacakan dulu ya. Dewi adalah seorang siswi yang rajin dan disiplin. Maka dalam diri Dewi yang dominan dalam dirinya adalah sifat. Siapa yang tahu? Coba. Triguna dalam kasus ini Dewi bisa mengendalikan rajasnya menjadi positif. Nomor 2, Dewi adalah seorang siswi yang rajin dan disiplin, maka dalam diri Dewi yang dominan dalam diri dan sifatnya adalah jawabannya. Siapa yang tahu? Dimas. Rajas, Bu Guru. Ya. Sifat rajas bisa dikendalikan dengan cara hal yang positif. Ada 3, yaitu dengan melakukan trisanya, menjalankan ajaran-ajaran Dharma, rajin membaca buku agama. Nomor 3, soal nomor 3, Ibu akan bacakan anak-anak. Yogi selalu iri pada temannya yang mendapatkan nilai tinggi. Sifat yang dominan dalam diri Yogi adalah... Siapa yang tahu anak-anak? Silakan jawab. Coba Nyoman Tri Ananda. Sifat satwam, Bu Guru. Ya, orang yang dipengaruhi oleh sifat satwam, perilakunya selalu marah-marah. Dari segi positifnya yaitu selalu berkata-kata yang baik. Oh, jawabannya yang tadi itu kurang betul, anak-anak. Jawaban yang benar adalah rajas. Orang yang dipengaruhi sifat rajas yaitu orang yang suka marah-marah. Sifatnya selalu ingin dipuji-puji. Egonya terlalu tinggi. Nah, untuk nomor 3 cuma itu yang bisa jawabannya. Untuk nomor 4 sekarang anak-anak. Putra selalu datang terlambat ke sekolah. Selain itu dia jarang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Maka sifat yang dominan dalam diri Putra adalah sifat
Tamas. Sifat tamas adalah anak-anak orangnya malas, tidak mau bekerja, hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Itulah sifat daripada tamas. Nomor 5. Kisah Yudhistira dalam kitab Mahabharata yang mencerminkan kebajikan dan pola pikir yang bijaksana adalah contoh nyata. Jika dikuasai oleh sifat ini adalah titik-titik. Coba Ayu. Saya Bu Guru. Ya, Ayu silakan jawab. Satwam Bu. Ya, betul. Orang yang dipengaruhi sifat satwam adalah orangnya yang selalu bijaksana di dalam mengambil keputusan, bertutur kata yang baik, berpikir yang baik, bertingkah laku yang baik. Baiklah anak-anak, cuma itu yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Om. Salah satu cara mendekatkan sifat-sifat triguna dalam diri adalah dengan mendekatkan diri pada ide Sangyang Widiwasa. Salah satunya dengan rajin membaca kitab-kitab suci Weda. Oleh sebab itu, Ibu akan membacakan beberapa sloka yang berhubungan dengan triguna. Sloka yang Ibu akan bacakan adalah Manusaha sarwa badu desu wadada waisubase azubasu samawista asuewewo kaya, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk, berpihak dan leburlah ke dalam perbuatan baik, hindari segala perbuatan buruk itu. Itulah tujuan dan gunanya menjadi manusia. Sloka yang kedua Ibu akan bacakan. Nada dasti priyam ewa dewi dewasu wapuna. 1,
yang artinya tiada makhluk yang hidup, baik di sini maupun di kalangan para dewa, di susunan planet yang lebih tinggi, yang bebas dari tiga sifat tersebut yang dilahirkan dari alam material. Demikianlah sloka yang Ibu bacakan tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anakku yang sekalian. Subhawa janana Aswana kamana akadu karyasi awas yang artinya akibat khayalan engkau sekarang menolak bertindak menurut perintahku, tetapi didorong oleh pekerjaan yang dilahirkan dari sifatmu sendiri, engkau akan bertindak juga, wahai putra Kunti. Untuk kegiatan prakteknya, anak-anak sebutkan secara lisan contoh dari triguna dalam kehidupan sehari-hari. Dibuat videonya dan dikirim lewat WA Group. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayura Herlianti, saya dari kelas 8B. Hari ini saya akan membacakan tentang triguna. Pengertian triguna yaitu tri artinya tiga, guna artinya sifat. Jadi triguna artinya tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Bagian-bagian triguna ada tiga, yaitu yang pertama, sifat satwam, contohnya jujur dan disiplin. Yang kedua, sifat rajas, contohnya angkuh dan sombong. Dan yang ketiga, sifat tamas, contohnya orang yang lamban dan tidak peduli. Sekian dan terima kasih video saya hari ini. Saya ucapkan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Krisna Dwi Panggunanta dari kelas 8B. Kali ini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari triguna beserta contohnya. 1. Sifat satwam. Sifat ini adalah sifat yang baik yang ada di dalam diri manusia.
Contohnya adalah selalu berkata sopan dan bijaksana. 2. Sifat rajas. Sifat rajas adalah sifat yang buruk yang ada di dalam diri manusia. Contohnya adalah orang yang suka iri kepada orang lain. 3. Sifat tamas. Sifat ini adalah sifat yang buruk dalam diri manusia. Contohnya adalah orang yang suka bermalas-malasan. Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Santiwardani dari kelas 8B. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari Trirna. Bagian-bagian dari Trirna adalah sifat Satwam adalah orang yang cerdas. Sifat Rajas adalah orang yang mudah tersinggung. Sifat Tamas adalah orang yang mudah menyerah. Sekian dan terima kasih.